Mengantisipasi klaster pertemuan tatap muka di sekolah, pemerintah Kota Surabaya akan mewajibkan sekolah melakukan swab PCR rutin untuk peserta didik, pengajar, hingga perangkat sekolah. Setiap sekolah juga diwajibkan memasang QR Code guna mempermudah tracing bila terjadi kasus positif COVID-19 terkait PTM. Pemkot Surabaya menjamin seluruh biaya PCR tidak dibebankan ke wali murid. Rencana swab PCR peserta didik akan dilakukan kepada seluruh jenjang siswa mulai SDMI, SMP MTS, hingga SMA MA dan SMK yang mengikuti PTM atau pertemuan tatap muka. Sasarannya tidak hanya peserta didik, namun juga guru dan pengurus sekolah seperti bagian admin hingga tukang kebun sekolah. Petugas swab sendiri akan dikerahkan dari tenaga medis puskesmas terdekat. Hingga pekan ketiga bulan Oktober, Pemkot Surabaya terus melakukan verifikasi data peserta didik yang mengikuti PTM, disesuaikan dengan hasil asesmen serta surat persetujuan orang tua yang mengizinkan atau tidak putra-putrinya mengikuti PTM. Sebelumnya, Pemkot Surabaya sudah melakukan swab PCR untuk murid yang akan melakukan PTM secara acak awal Oktober lalu. Bila sudah terlaksana sepenuhnya tes acak, swab PCR rutin direncanakan dilaksanakan setidaknya sebulan sekali. Ini harus kita dorong, dan yang perlu diperhatikan adalah ketika swab itu dijalankan, biaya-biayanya terdampak ke siapa. Nah, saya kira pemerintah kota belum menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu sebagai bagian dari upaya pemerintah kota. Pemerintah Kota Surabaya menjamin kegiatan ini untuk pembiayaannya tidak membebankan ke siswa atau wali murid. Bahan untuk tes dinyatakan sudah dimiliki oleh Dinas Kesehatan, termasuk swaber atau tenaga pengambil dan pengolah sampel yang merupakan tenaga kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan. Semua di-cover oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik SD yang sudah diizinkan PTM, jadi otomatis yang kelas 6 itu, SMP dan juga SMA. Anggarannya dari mana, Mas? Itu, Mas. Jadi semua PCR-nya dari pemerintah Kota Surabaya. Selain wajib swab PCR, Dinkes Surabaya juga mewajibkan setiap sekolah memasang QR Code Peduli Lindungi di depan sekolah. Kedepan, setiap peserta didik, tenaga pengajar, dan pengurus sekolah sebelum masuk sekolah diwajibkan melakukan scanning barcode Peduli Lindungi. Tujuannya mempermudah deteksi dan tracing bila mana nanti terjadi kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah Kota Surabaya juga menyatakan terus meningkatkan vaksin pelajar. Hingga pertengahan Oktober, capaian vaksin pelajar SDMI adalah 78,86% untuk dosis pertama dan 36,05% untuk dosis kedua. Sementara pelajar tingkat SMP atau MTS capaiannya 77,13% untuk dosis pertama dan 57,90% untuk dosis kedua. Seluruh kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster PTM atau pertemuan tatap muka di sekolah. Wida Subianto, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.